Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat bilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Abuya Dr. Haji Kariman Ibrahim MA beserta Umi, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Ustaz Sulaiman SAG MSY, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Dharma Hadiadi SE, kemudian seluruh wakil kepala sekolah, seluruh ustaz dan ustazah, dan yang kami hormati Bapak Ibu para wali santri baru, dan yang kami banggakan anak-anak kami santri dan santriwati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan badan sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam acara serah terima siswa baru baik Madrasah Aliyah maupun Madrasah Sanawiyah. Salawat berkabarkan salam dan bersama-sama kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita akan mendapat syafaatnya di hari kelak nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk acara berikutnya, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib acara penyerahan santri baru Pondok Pesantren Darul Quran tahun pelajaran 2024-2025. Pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil Fikri, santriwan di kelas 5 atau kelas 2 alif. Kepada Ananda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza إلى الصلاة
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Rasid Rido SPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya beserta majelis guru, Ustaz wal Ustazah, Bapak Ibu para wali santri, siswa, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita niatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dan hajat
yang kita niatkan diijabah dan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita selaku orang tua berikan berbadan sehat, berumur panjang, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, serta taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh anak-anak santri kita di pondok ini, mudah-mudahan semuanya hendaknya menjadi anak-anak yang baik, memiliki motivasi dan dorongan semangat untuk belajar, memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia, menjadi orang berguna hendaknya di masa-masa yang akan datang, berguna untuk keluarga, masyarakat, agama dan bangsa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa li arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwana wa li ikhwatina wa li asatizina wa liman asana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, summa khususan ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وابلائنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صحة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا في الدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا في طاعتك يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا قيوم يا قيوم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا يا إله كل شيء وإله لا إله إلا أنت سبحانك إني من كنت من الظالمين. اللهم ربنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita didengar dan diterima Allah Subhanahu wa taala, di mana ucapan
ataupun kata doa kami yang tersalah, kami banyak-banyak minta maaf. Kami tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan dari panitia penerimaan siswa baru Pondok Pesantren Darul Quran. Kepada panitia kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Abuya pimpinan Pondok Pesantren, Ayahanda Dr. Haji Kariman Ibrahim MA beserta keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman SAG MSY. Yang kami hormati Al-Mukarram Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Dharma Aryandi SE, seluruh majelis guru, asatiz wal asatizah, dan Bapak Ibu calon wali santri baru Pondok Pesantren Darul Quran, serta anak-anak kami calon santri dan santriwati, serta anak-anak kami santriwan santriwati yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, di dalam masjid, di dalam tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita bersama dalam acara serah terima santri baru kepada Abuya pimpinan pondok dan seluruh majelis guru. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita hadiahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering kita bersolawat, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya dan berkah syafaat Rasulullah. Kita semua yang ada di dalam masjid ini bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama, atas nama panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadzal ma'hadis syarif. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu calon wali santri, karena belum serah terima. Betul Pak, Bu? Belum diserahkan oleh Bapak dan Ibu dan belum diterima oleh Abuya dan seluruh majelis guru. Maka kami katakan calon santri baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami atas nama panitia penyambutan santri baru, banyak sekali kekurangan yang terlihat di sana sini. Mungkin saja kadang-kadang Bapak dan Ibu me-WA ke kami kadang tak terangkat, menelpon ke kami tidak terangkat. Artinya pelayanan yang kami berikan jauh mungkin dari kata sempurna. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yakinlah itu semua tidak ada unsur kesengajaan. Kami majelis guru dan panitia penyambutan santri baru selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Namun apabila ada kekurangan di sana, apabila ada kekurangan, kami atas nama panitia mohon untuk dimaafkan. Dimaafkan Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah, satu kesyukuran yang besar dan luar biasa bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran,
Alhamdulillah akhirnya Bapak dan Ibu mempercayakan pendidikan Ananda untuk tingkat madrasah sanawiyah dan tingkat madrasah aliyah. Bapak Ibu percayakan untuk kami didik di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu semuanya dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah tahun ini jumlah santri kita untuk tingkat madrasah sanawiyah, santriwan berjumlah 33 orang dan untuk santriwati berjumlah 26 orang, dan angka ini insya Allah akan terus bertambah karena ada beberapa orang wali santri yang katanya menelpon dan belum masuk ke dalam grup WhatsApp yang kita buat karena jarak tempuh dan waktu yang belum memungkinkan mereka untuk datang ke sini. Insya Allah nanti hari ini ada tambahannya Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dan untuk tingkat aliyah, untuk santriwannya berjumlah 32 orang dan santriwatinya berjumlah 32 orang. Maka total keseluruhan santri kita tahun ini lebih kurang 125 orang santri. Ini merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa, mengingat banyaknya persaingan antar sekolah. Kalau kita kami boleh menyampaikan Bapak dan Ibu, di sepanjang jalan Kubang dari awal jalan Kubang Panam ini sampai ke jalan Kubang Raya, setelah kami hitung ada lebih kurang 18 sekolah, baik itu tingkat pondok pesantren sanawiyah atau aliyah ataupun sekolah SMP IT, SMA IT dan sekolah SMP atau SMA yang negeri. Mudah-mudahan langkah kaki dan tujuan Bapak dan Ibu memasukkan anak ke pondok pesantren ini dinilai sebagai ladang jihad dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili sambutan dari panitia penerimaan santri baru. Insyaallah nanti setelah acara serah terima ini selesai akan kami arahkan apa kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini setelah nanti serah terima. Setelah acara ini selesai, kita akan langsung nanti tes baca Al-Quran. Nanti akan kami arahkan kelompoknya seperti apa dan pengujinya siapa. Dan pada siang atau sebelum siang nanti kita akan tes minat jurusan, karena di pondok kita ini untuk tingkat aliyahnya ada jurusan IPA dan ada jurusan IPA dan ada jurusan IPS. Insyaallah nanti Ananda yang di tingkat aliyah akan kami tes jurusannya. Kemudian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan santri baru kita mulai besok pagi di hari Kamis, dan dalam waktu 1 hari insyaallah kegiatan masa ta'aruf dan perkenalan untuk santri baru kita selesaikan di hari Kamis, dan dilanjutkan hari Jumat kita masuk kelas seperti biasa, dan hari Sabtu insyaallah Bapak dan Ibu kami atas nama pengurus dan seluruh santri akan melaksanakan pawai keliling 1 Muharram 1446 Hijriah. Mengapa kami akhirkan? Pertama, karena kemarin ketika 1 Muharram itu bertepatan dengan libur santri. Santri belum balik ke pondok pesantren. Kemudian yang kedua, karena santri baru belum hadirnya baru di hari Rabu ini, maka untuk 1 Muharram kami akhirkan di hari Sabtu. Ini merupakan syiar dan tradisi baik yang terus kami laksanakan di pondok kita tercinta ini. Perayaan 1 Muharram 1446 Hijriah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan santri baru kepada pihak pondok pesantren Darul Quran dalam hal ini akan diwakili oleh salah seorang wali santri kepada Bapak Abdul Razak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah beralamin.
Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Pondok Darul Quran ini dalam rangka penyerahan anak-anak kita untuk melakukan aktivitas belajar mengajar di tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya selawat bertasalam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Darul Quran, yaitu Bapak Abuya Dr. Haji Kariman Ibrahim MA, dan yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah beserta Majelis Guru, dan yang kami hormati Kepala Sekolah Aliyah beserta Majelis Guru, dan para santri dan santriwati yang telah berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan juga yang kami hormati seluruh orang tua yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Barangkali kocok tidak bisa kami sobi namo, godang tidak bisa kami sobi golong. Dan yang kami sayangi anak-anak ya santri dan santriwati yang alhamdulillah telah hadir juga di hadapan kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Baik, kami tadi diminta secara dadakan mewakili para orang tua yang calon, kata panitia tadi, calon santri untuk melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar, dan kami selaku orang tua. Barangkali ini kalau kami nanti ada salah kata dan salah penyampaian, maaf aja, ini adalah dadakan. Jadi kami mohon maaf. Pertama sekali yang mana kami selaku orang tua, walaupun panitia tadi menyampaikan kalau ada kekurangan dan segala hal, ini tidak ada sama semenjak kami melakukan awal penjejakan untuk memasukkan anak kami. Insya Allah akan dilaksanakan dan akan kami serahkan di sekolah Darul Quran ini. Dan pelayanannya sangat-sangat bagus dan tidak ada yang mengecewakan. Dan juga kami selaku orang tua, kenapa kami menyerahkan anak-anak kami ke Darul Quran ini? Itu sudah kami lakukan analisa secara hidup berumah tangga dan hidup individu, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau di zaman sekarang ini sangat-sangat zaman yang sangat luar biasa. Lawan kami selaku orang tua, terutama sekali Pak Buya, adalah medsos, telepon, Android. Ini lawan kami yang tidak kami rasakan. Akan tetapi ini sangat menguraskan pikiran kami selaku orang tua. Makanya dari awal pendidikan yang kami lakukan dari dini, kami bina untuk melakukan ke pendidikan agama, supaya kami berharap selaku orang tua menjadi anak yang berguna. Karena orang yang baik itu adalah orang bermanfaat bagi orang banyak dan bisa merubah satu kaum untuk kebaikan dan berguna. Inilah cita-cita kami Pak Buya. Maka satu-satunya kami melakukan jalan solusinya adalah dimasukkan ke pondok pesantren, dan salah satu pesantrennya adalah Darul Quran ini. Itulah solusi yang kami lakukan. Dan juga untuk menyingkatkan waktu, pada kesempatan ini
saya mewakili orang tua ataupun teman-teman yang hadir pada hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya pada tanggal 10 Juli ini, anak-anak kami pada jam 9.30 ini ke Pondok Darul Quran ini. Mudah-mudahan anak kami nanti menjadi ustazah, umi dan ustaz, ataupun menjadi orang penerus generasi, memberikan penerangan ke depannya, menjadi ulama dan ustaz nantinya. Itu harapan kami. Dan pola sistem mendirikan dan mendiri anak nanti di pondok, kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan pondok, ataupun kepada wali kelas, ataupun kepada yang mengawasi di asrama nanti dan wali kelas, dan juga kepada umi yang berada, yang ikut melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Karena kami butuh anak-anak kami nanti pertama menjadi orang mandiri, kemudian menjadi orang sukses. Kami bukan butuh untuk menjadi pegawai ustaz. Kami butuh anak kami menjadi ulama. Itulah cita-cita kami. Mudah-mudahan anak-anak kami ini nanti bisa seketika dia sudah sampai menuntut ilmu 6 tahun di sini, nanti pulang ke kampung sudah bisa menjadi khatib, ceramah agama dan yang lain-lainnya, sehingga di situ kami menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena kami selaku orang tua barangkali kita mungkin sama. Kalau uang yang kita tinggalkan nanti ini menjadi heboh di antara anak kita. Akan tetapi kalau ilmu pendidikan agama yang kita tinggalkan nanti, ini bisa mendoakan kita nanti di akhirat nantinya. Itu yang kita cita-citakan untuk kedepannya. Bukan mensekitakan kita, bukan untuk menggali tulang kita, akan tetapi bisa mendoakan kita dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Makanya pada hari ini sekali lagi kami dan saya mewakili orang tua wali murid menyerahkan sepenuhnya kepada pondok, terutama sekali kepada pimpinan pondok, yaitu Bapak Abuya, dan juga kepada seluruh majelis guru yang mendidik anak-anak kami. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Kalau ada penyampaian kami yang tidak tepat pada tempatnya Pak Buya, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, tentu kata orang kena kami ini adalah banyak. Di sini pun banyak, mungkin banyak daerah-daerah yang tidak dikenali. Dan saya kesempatan pada pagi ini mengenalkan diri Pak Buya. Nama saya Abdul Razak Datuk Gunung. Saya tinggal di Desa Ausati, tidak jauh. Barangkali Pak Buya dulu mungkin tidak asing dengan muka saya, karena saya dulu sering mengundang Pak Buya ceramah di tempat saya. Kebetulan saya mantan kepala desa 2 periode di Desa Ausati, maka sering saya dulu mengundang Bapak Buya. Ini mohon maaf sekali lagi, akhir kalam kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6, pengarahan dari pimpinan Pondok Pesantren oleh Abuya Dr. Haji Kariman Ibrahim MA. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang mulia orang-orang tua kami, para wali santri, yang mulia rekan-rekan majelis guru yang hadir, dan segenap yayasan, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah ini kita hadir dalam rangka silaturahim sekaligus penyerahan anak ke pihak sekolah. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak ada yang diharapkan di padang mahsyar, satu-satunya adalah syafaat dari baginda Rasul. Tentu yang mendapat syafaat orang yang menjalankan sunnah beliau, orang yang menjauhkan larangan beliau, dan orang yang selalu berselawat kepada beliau. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, anak-anak yang kami sayangi, dalam penerimaan dari penyerahan orang tua ke pihak sekolah, sebelum kami terima penyerahan dari orang tua tadi, kami sampaikan beberapa hal supaya nanti jangan salah antar anak kita. Pertama, pondok pesantren kita ini bermazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi kita di pondok ini cinta yasinan, cinta tahlilan, cinta doa zikir bersama, cinta untuk sosial bersama. Maka kitab-kitab yang kita pelajari di pondok kita ini itu sama dengan pondok-pondok pesantren yang lama, seperti kitab Nahwu, Sharaf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak Al-Quran, Tafsir, Mantik, dan lain-lain. Itu paham kita di pondok ini, supaya nanti orang tua jangan salah antar. Kalau anak ingin pandai komputer, antarlah sekolah yang belajar komputer. Kalau anak ingin pandai tukang dalam bentuk tukang bangunan, arsitek, antarlah anak ke sekolah arsitek itu. Kalau ingin anak pandai bikin kue, antarlah anak kepada sekolah yang masak-memasak, supaya jangan salah antar. Karena Bapak Ibu, ada salah satu sekolah yang berada tak jauh dari kita, itu dianggap oleh mak ayahnya sepaham dengan ayah dan maknya itu. Kiranya begitu anaknya pulang dari sekolah, seluruh paham mak dan ayahnya itu diharamkan. Mak tak boleh itu, ayah tak boleh begini, mak tak boleh begitu. Akhirnya paham mak dan paham ayah bertentangan ilmu yang dituntut oleh anak. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Kami mendengar penyerahan perwakilan orang tua kita tadi, datuk kita atau wali santri kita tadi, itu hakikatnya walaupun ia tadi tamat anak kelas 6 di sini, pandai imam, pandai khatib, pandai ceramah, pada hakikatnya bukan itu. Tapi bila bapak ibu menutup mata, anak pandai mendoakan orang tua, anak pandai menyasinkan orang tua, anak bisa memandikan orang tua. Itu pada hakikatnya. Maka bapak dan ibu yang terhormat, inilah kerja berat amanah yang diberikan oleh orang tua tadi, oleh perwakilan wali santri, sangat-sangat berat. Kalau memotong kayu, walaupun keras kayu itu, kalau kita tekun, tidak lama putus dengan sendirinya.
tapi membentuk anak pandai jadi imam, pandai ceramah, pandai menyolatkan mak dan ayah, pandai memandikan dan mengapani mak dan ayah, tidaklah mudah. Apalagi membentuk karakter akhlak anak yang dimuliakan orang tua, yang dimuliakan masyarakat. Penyejuk hati bunda ini tidaklah gampang. Semuanya adalah proses. Sementara harapan bapak dan ibu kepada pondok sangat-sangat besar, bahwa anak bisa pengganti para buya-buya kita yang terdahulu. Sangat-sangat besar. Tapi kami, walaupun dipercayakan, diamanahkan, kami adalah juga manusia biasa. Tidak luput dari berbagai silap dan salah, apalagi kekurangan. Pandanglah oleh bunda dan ayanda kami majelis guru ini, siapa di antara kami yang tua? Coba tengok. Hampir semua pondok pesantren tidak ada lagi buya kita yang tua-tua. Seperti inilah adanya. Tentu kami ini termasuk saya, berapalah adanya ilmu kami, berapalah adalah kemampuan kami. Makanya berat sekali amanah yang Bapak Ibu serahkan kepada kami untuk mengenal sekolah kita ini, tentu dari wali-wali murid, dari wali santri, atau dari wali kelas dan guru-guru kami yang ada. Supaya Bapak dan Ibu, dari mana guru-guru kita ini? Kami kenalkan, sabar Bapak Ibu untuk mendengarkan arahan kami, supaya nanti Bapak Ibu jangan salah antar anak. Supaya sebelum kami serah terima ini, sebelum kami terima, nanti menyesal, maka boleh anak bawa pulang balik atau cari sekolah yang lain. Mohon maaf, kami kenalkan dulu guru kita, supaya kenal kita, siapa guru anak kita itu. Pertama dari sini, ini Bapak Al-Ustaz Sulaiman, panggilnya Pak Sulaiman, kandidat doktor. Beliau juga dosen di UIN, dan beliau sekaligus kepala sekolah aliyah. Tapi beliau merangkap di sanawiyah bolak-balik, aliyah bolak-balik, kadang tak tahu dengan waktu siang malam. Dan beliau, Ustaz kita ini juga alumni pondok pesantren An-Nahdhah, An-Nahdhah ya, Darun Nahdhah Bangkinang. Ini Pak Sulaiman. Kemudian kita lanjut, karena panjang nanti. Bapak Ibu harus sabar, siapa guru-guru anak kita itu. Yang kemudian yang kedua itu Al-Ustaz Muhammad Rashid Ridho yang baca doa tadi. Itu juga alumni pondok pesantren dari Kunto Darussalam yang dibina oleh almarhum Buya Jamarin. Buya Jamarin itu terkenal dengan guru suluk atau guru kholwat, dan saya dapat diijazahkan oleh beliau sekitar 27 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kiri kami Al-Ustaz Joprizon ya, MPD. Beliau juga dosen. Beliau adalah dosen dan beliau juga mengabdi di tempat kita ini. Beliau zizat di perguruan tinggi juga. Beliau juga ngajar di pondok kita. Alumni mana sah? Sebelum apa? Di pondok dulu. Oh, oke. Okay. Ya, beliau dulu sebelum S1, S2, beliau di Madrasah Aliyah. Kemudian lanjut Ustadz kami, Ustadz Ikhwan ya,
juga dari pondok Madrasah Aliyah sebelum S1-nya. Sekarang beliau aktif membawa jemaah umroh. Alhamdulillah. Kemudian yang lanjut sebelah kiri beliau Al-Ustaz Akhyarul Abrar. Beliau dosen di UIN. Karena kalau kecerdasan dan kepintaran beliau luar biasa. Seangkatan beliau adalah cum laude dan mahasiswa yang terbaik. Beliau juga alumni pondok Gontor di Ponorogo. Beliau di sini ditanam sebagai kesiswaan atau kesantrian yang mendidik anak kita berbagai kegiatan dan organisasi. Kemudian lanjutnya Al-Ustadz Doni. Ya, ini baru, wajahnya baru. Tahun ini bergabung dengan kita, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah. Mustafawiyah. Jadi kalau Mustafawiyah, Candung, kemudian Gontor, kemudian Darun Nahdhah, Islamic Center, itu pahamnya semuanya sama. Kemudian lanjut sebelah kiri beliau Ustaz Fauzi ya. Ya, beliau juga alumni Pondok Pesantren Islamic Center yang diasuh oleh almarhum buya kita Haji Bahtiar Daud. Jadi beliau itu juga mengajar kitab di pesantren. Lanjut Asbi Asdiki, itu yang angguk-angguk ya. Itu beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darul Quran. Di pondok kita ini semasa beliau di sini kalau tidak salah itu terpilih adalah imam terbaik di pesantren kita di masa menjadi santri. Maka sampai sekarang ditunjuk untuk mengelola masjid dan menjadi imam di masjid kita ini. Kemudian berikutnya lagi di kiri beliau Al-Ustadz Yefi Yatman. Itu juga alumni Pondok Pesantren Pasie Ampe Angke Candung Bukit Tinggi. Itu sanadnya sama dengan saya, belajar sama Buya Haji Awis Karni. Buya Haji Awis Karni belajar sama ayandanya Buya Haji Husin Amin, Buya Haji Hasan Umin, kawan akrab sama Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian di depan beliau yang peci haji itu Al-Ustaz Dharma Aryandi, juga alumni Pondok Pesantren Purba atau di Medan. Jadi bapak dan ibu beliau dipercayakan menjadi kepala sekolah MTS. Jadi seluruh guru-guru kita yang tersebut tadi 98% dari pondok pesantren sebelum ia menjadi S1 dan S2. Ya, ada lagi, terus ke sana dulu. Ada Ustaz siapa? Itu yang di sebelah itu yang megang HP itu Ustaz Sahdan, yang tonggak-tonggak si kau tadi kameraman itu tadi. Itu juga alumni Pondok Pesantren Darul Quran, tamatan S1 HI ya HI, hubungan internasional di Undri. Sekarang namanya Undri. Sekarang dipercayakan juga mengasuh anak-anak kita di sini. Ada lagi anak Ilham Firdaus mana? Ujian hari ini. Iya. Ada lagi Al-Ustadz Ilham Firdaus, juga tamatan dari Pondok Pesantren Darul Quran kita ini. Sekarang menurut kabar sedang ujian tesis S2, mudah-mudahan lancar dan lulus dengan terbaik.
beliau juga dipercayakan mengasuh anak-anak tentang hafalan Al-Quran. Target yang beliau capai memang sudah ada anak-anak yang hafal Quran 10 juz, 15 juz, 20 juz, malah ada kemarin anak yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kanan MC kita atau protokol kita tadi Al-Ustadz Bustami, juga beliau adalah alumni Pondok Pesantren Islamic Center yang diasuh oleh Buya Bahtiar Daud Almarhum. Kemudian lanjut sebelah kanan perempuan lagi nih. Yang sebelah kiri yang kacamata ini yayangku nih. Pesantrennya dari saya aja. Ya, dia adalah bendahara yayasan. Namanya Hajah Siti Marhumah. Tidak pakai H, Marhumah. Orang yang penyayang. Lanjut sebelah kanan, Ibu Hajah Yus ya, Ibu Yus Manidar. Beliau ni senior ya, senior guru kita yang alhamdulillah dibantu dari pemerintah guru negeri. Jadi mohon maaf dari Pak Sulaiman, satu orang negeri di Aliyah, yang Ibu Yus, Hajah Ibu Yus itu negeri dari pemerintah, satu orang untuk di Sanawiyah. Jadi 52 orang karyawan kita, 2 orang yang negeri, 50 orang honor. Kemudian lanjut sebelah kanan beliau Ibu Lisawati Liza, alumni pondok juga, PGA, SPG, ya SMA, karena dia ajar bahasa Indonesia. Kemudian sebelah kanannya lagi itu anak yayangku itu, Rida Hidayati. Beliau ni banyak ni. Pertama sekretaris yayasan, yang kedua pembawa umrah, pembimbing umrah perempuan ama-ama. Kemudian ada lagi apa namanya, meding. Ada pesta-pesta, ada hias-menghias, bodak-membodak, kasih sama beliau. Atau kepengen Bapak Ibu jalan-jalan ke dalam negeri dan dalam negeri, hubungi aja beliau, murah meriah. Mau ke Jakarta, mau ke mananya itu Malaysia, mau ke Brunei, kemarin dari Brazil dan lain-lain. Dan menjelajahi, kita start sini aja. Juga mencicipi dulu sekolah pesantren di Pasir sampai Angkek Candong. Sebelah kanannya lagi ibu yang senior juga, Ibu Hajah Indrawati, Hajah ya. Mudah-mudahan Ibu ini tuh juga alumni pondok pesantren. Ya, Ibu Indrayani juga dari Islamic Center. Itulah Pak, dia belajar di Islamic Center kitab nahwu, saraf, fikih, tarikh, akhlak dan lain-lain. Tapi di sini dia ajarkan bahasa Inggris. Jadi kan begitulah. Lanjut sebelah kanan lagi, ya Ibu Hajah Tin Epatin. Ibu Hajah Epa itu panggilannya. Beliau juga dari pesantren Bu Hajah, Darun Nahdha Bangkinang, dan beliau adalah umi atau istri dari buya kita Nexon itu panggilan hariannya, nama sehari-harinya Buya Nur Hadi Husin. Itulah uminya. Oke, makasih. Sebelah kanan lagi Ibu Diana. Itu jauh-jauh no ke belakang. Ibu Diana alumni pondok juga. Di mana? SMA. Karena dia ajar itu IPA ya.
IPA masalah tubuh manusia ini. Pawi, pokoknya sisi pawi tulang-tulang ini. Oke, makasih. Sebelah kanannya lagi Al-Ustazah nih, Imra'atus Solihah. Nih Imra'atus Solihah yang sebelah kanan dari jilbab hitam itu alumni Pondok Pesantren Darul Quran. Beliau juga terbaik di sini dulu, termasuk kuliah beasiswa, dan beliau mengasuh anak-anak mengulang kaji tiap malam di sini tentang ilmu kitab, nahwu, fikih, tarikh, tauhid, akhlak dan sebagainya. Kemudian sebelah kanannya lagi itu Bu Yayuk namanya, Bu Yayuk panggilan akrabnya. Itu tim medis, tim medis tamatan dari Medan itu. Jadi tim medis kita ini apa namanya, tenaganya orisinil. Mau ibu melahirkan silakan karena dia bidan itu. Atau ada kita yang sakit nanti di sini wali murid di kampung aman-aman saja. Tiba nengok anak sini batuk-batuk, kalau salimo, berobat sama beliau gratis, tidak bayar. Jadi kita di sini disediakan tim medis juga dokter. Dokter kita di sini 2 kali dalam seminggu datangnya untuk memeriksa kesehatan anak, majelis guru, karyawan dan karyawati. Ya, makasih. Kanan beliau, ini wajahnya tidak nampak lagi nih. Siapa itu? Desi ya. Ibu Desi. Beliau itu bagian administrasi dari Medan itu ya, Medan. Butet. Regar itu. Ya, makasih. Sebelah kanannya lagi, yang kacamata, ya itu ibu atau ustazah, panggilannya Ibu Ica, juga alumni Pondok Pesantren Darul Quran. Beliau sudah tamat S2, juga sini mengajar apa jadi, umum jadi, kitab jadi, hafalan Quran jadi. Itu dari pesantren kita. Sebelah kanannya lagi Ibu Abni ya, dari pesantren juga, SMA karena yang ajar ilmu berhitung, matematika. Kemudian sebelah kanannya lagi Ibu Ulfa, Zulfa, tamat pondok juga. Dari mana? Islamic Center. Ya, dari Islamic Center semuanya 95% guru-guru kita yang mengajar di sini tamatan dari pesantren. Baru mereka melanjutkan S1 dan S2. Persentase guru-guru kita mengajar di sini 85% S2. Jadi ada sebagian dosen, ada kandidat doktor, ada S2 dan sedikit yang S1. Ada juga yang semuanya alma mater atau dari pesantren, masih ada yang lain. Itu tentang guru-guru kita. Kemudian proses belajar di pondok pesantren kita ini. Di pondok kita ini proses belajar mulai pagi. Bangun pagi jam 4.15 atau jam 4.30 pagi dibangunkan, subuh, selesai subuh, zikir dan doa bersama, selesai itu menghafal Al-Quran sampai jam 6. Jam 6 pulang, baru sarapan pagi, tinggal sarapan, tidak ada masak-masak, tinggal sarapan. Sudah disediakan oleh orang dapur umum. Jam 3 subuh mereka sudah bangun untuk masakkan anak kita. Selesai itu persiapan sekolah, jam 7 sudah di pondok sampai jam 12.30 itu sholat berjamaah di masjid. Selesai itu baru pulang, makan siang. Sudah disiapkan untuk makan, tinggal makan saja. Tempat disediakan. Kemudian siangnya belajar, selesai makan sesuai dengan jam dan waktunya.
atau mata pelajaran. Malam terakhir jam 9 malam. Jam 9.30 itu boleh istirahat. Jam 9.30 nak jajan-jajan, nak belanja-belanja, karena kantin kita ada 4 pintu di sana. Kemudian anak-anak di luar jajan tak boleh. Kalau terjadi keracunan, siapa yang tanggung jawab? Kemudian di pondok kita ini untuk mengasuh anak-anak, yang laki-laki ada 2 orang, yang perempuan ada 2 orang, untuk menjaga belajar dan bangun dan sekolah, atau ada yang sakit dan lain-lain, diasuh oleh ustaz dan ustazah 24 jam. Di samping kami juga tinggal di sini. Rumah saya ada di Jalan Nangka, Jalan Todak, ada dekat Panam, tapi kami dengan Umi tinggal di sini 24 jam mengasuh anak-anak. Lanjut, asrama. Asrama disediakan oleh pihak sekolah, ada putra, ada putri, lantai 1, lantai 2. Ini mohon dimaklumi supaya Bapak Ibu nanti jangan ada merasa iba hati atau kecewa. Pertama, kemarin pihak panitia hanya menerima santri itu 2 asrama putra, 2 asrama putri. Ternyata dalam waktu pendaftaran berlebih atau over kapasitas, maka terjadilah pelebihan asrama, 3 laki-laki, 3 perempuan. Untuk 2 asrama yang pertama mendaftar itu sudah disediakan tempat tidurnya, kasurnya, almarinya. Yang berlebih mendaftar akhir-akhir ini, ada 1 asrama laki-laki, ada 1 asrama perempuan, maka waktu itu tidak tersedia lagi tempat tidur dan tempat kasurnya. Maka dikejarlah oleh panitia tukang siang dan malam untuk membuat tempat tidur anak bapak, anak ibu yang 1 kamar itu. Maka kalau belum nanti dapat, mohon bersabar, karena tukang kita tidak istirahat bekerja untuk menyelesaikan tempat tidur anak bapak, termasuk almari. Paling lama lah mungkin 2 minggu atau 3 minggu. InsyaAllah nanti sudah selesai semuanya. Yang alia, mohon maaf karena ini tampahan, tempat tidur tu tidak dibeli sudah, tampahan dilas langsung, diukur langsung. Maka untuk anak-anak aliyah kami mungkin sampai 1 bulan baru bisa diselesaikan. Mohon seperti biasa terlebih dahulu. Kemudian masa jenguk atau menengok anak di pondok. Simak baik-baik. Anak diantarkan hari ini, baik yang baru ataupun lama, dengarkan baik-baik. Untuk masa jenguk itu untuk bulan pertama ini itu 1 bulan. Hari ini diantarkan, maka baru boleh ditengok anak ke sini tanggal bulan baru yang akan datang. Sekarang bulan 7, berarti nanti di bulan Agustus. Nanti tanggalnya jam jenguk itu, tanggal dan jam jenguk itu dilayangkan SMS melalui grup. Saya ulang. Jangan nanti anak baru 2 hari datang amaknya. Nyelain pula anak ndak nangi dok. Ayah no nak nangi. Kadang ayah nak nangi amak lo mambu-ambu. Bu. Biarlah kita menangis hari ini.
sedih mengantarkan anak. Saya pun cucu saya antar ke pesantren, nangis juga saya. Tapi tidak di depan anak, tidak di depan cucu. Pura-pura senyum je lah depan niño, pura-pura golak lah depan anak tu. Bila lah keluar dari pondok, dari pekarangan pondok, sampai lah nangis-nangis di balik batang kayu tu. Poluk batang kayu tu. Tidak apa-apa nangis hari ini, tidak apa-apa. Besok bila kita menutup mata, terlipat tangan di atas dada, juga kita menangis, tapi menangis kebahagiaan. Anak yang mengusap kita, anak yang memandikan kita, anak yang menyolatkan kita, anak yang mendoakan kita. Tidak apa-apa, nangis hari ini kena sedih, anak diantarkan sekolah, tapi besok akhir menutup mata juga kita nangis, tapi nangis kebahagiaan. Setuju? Singkat Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu berangkat menuntut ilmu ke Baghdad berumur 8 tahun. Itu tidak diantar dengan mobil, tidak diantar dengan Honda, jalan kaki menuntut ilmu ke Baghdad, menempuh padang pasir tandus, panasnya bukan main, malam dinginnya bukan main. Karena dia ayyajtahida fi ta'ah, sungguh-sungguh dia berbuat taat menuntut ilmu, maka beliau digelarlah, disebut dengan imam para wali-wali Allah. Disebutlah dan digelarlah Syekh Abdul Qadir imam wali Allah, sekaligus yang disebut dengan Habibir Rasul, kekasih Rasul. Silakan selawatnya anak-anakku sekalian. Syair dan salawat untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Di dalam riwayat beliau, begitu masuk dalam kota Baghdad, maka di kota Baghdad itu orang banyaklah mabuk, teler. Beliau tidak sanggup menengoknya. Keluar beliau dari kota Baghdad, sembunyi untuk menjauhi kemungkaran. Berapa lamanya beliau menahan kemungkaran itu? Dalam riwayat mengatakan ada 40 hari, ada mengatakan 4 bulan. Syekh Abdul Qadir tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah berkhalwat di Gua Hira itu 40 hari, 40 malam. Karena ingin tenang, ingin aman. Syekh Abdul Qadir tidak makan. Balik dia ke Baghdad, balik dia ke Kalam Kota. Dia cari tempat tidur. Kalau bahasa kita dapatlah musola, surau tua. Tidur dia di situ. Perut lapar, haus bukan main. Kalau bahasa Inggrisnya lamanya ni'matu tu Pak. Tak kuat lagi menahan.
ada seorang anak muda makan roti. Ada anak muda makan roti. Begitu bangun si Abdul Qadir dari tidur, duduk menengok orang yang ngunyah roti, meleleh air ludahnya, cinan bersawaknya Pak, lapar bukan main. Akhirnya dibasa-basikan oleh orang, mau tuan, mau tuan. Satu kali beliau jawab, tidak. Padahal ni perut sudah menggigil kelaparan. Yang kedua ditawarkan lagi, tuan mau, tuan mau. Beliau jawab, tidak. Kenapa? Beliau dalam pikiran dan perasaannya, apakah roti yang dimakan itu halal atau tidak? Halal atau tidak? Akhirnya kena pandangan, tak jelas lagi, dah kabur, perut lapar, tak tahan lagi. Yang ketiga dibasahkan lagi, tuan mau. Akhirnya dia ambil sedikit, dia makan. Setelah itu orang muda tadi, anak muda tadi tanya, tuan, saya tanya, kenal tak tuan dengan Abdul Qadir yang dari Al-Jailan itu? Beliau jawab, yang Abdul Qadir itu adalah saya sendiri. Maaf ya tuan, roti yang saya makan tadi itu adalah kiriman orang tua tuan dari kampung. Tapi karena saya lapar tak tahan lagi, maka saya makan. Tolong halalkan ya. Begitu Abdul Qadir mendengar kiriman dari orang tuanya dimakan oleh orang lain, apa jawaban dari mulut yang mulia? Alhamdulillah, Allah berikan dari rezeki saya orang dapat hidup. Padahal dia tidak ada apa-apa. Begitu mulianya. Jadi bapak ibu besok jenguk anak ke sini, ya kawan-kawan anak kalau ada rezeki entah jambu, entah matoa, lobby aja lah cik atau dua. Sesuai bu? Bu? Oke, nak berpanjang. Selanjutnya, itu masa jenguk untuk tahap awal ini 1 bulan yang akan datang. Kapan anak kami pulang Ustaz? Ini kau tengok orang dia hantar pulang lah ditanya. Kapan anak kami pulang Ustaz? Anak pulangnya itu 1 kali dalam 2 bulan. 1 kali dalam 2 bulan. Tanggalnya ditetapkan oleh pihak pondok, nanti ke dalam grup disiarkan. Jam berapa anak dijemput, hari apa anak dijemput, hari apa kembali anak ke pondok. Boleh anak bapak ibu pulang di luar jadwal, umpama pulangnya besok di 1 September, tapi kiranya di bulan Agustus tidak ada jadwal pulang, tapi anak ingin pulang atau bapak ibu ingin menjemput anak, boleh anak itu pulang di luar jadwal. 2 syarat, 1 ada kemalangan di rumah, entah ada meninggal atau sakit misalnya. Yang kedua, baru boleh anak bawa pulang bila ada tasyakur di rumah, bukan rumah tetangga. Rumah awak acara tu, entah adiknya sunat rasul, entah kakaknya nikah kawin, entah neneknya kawin lo baliau. Boleh dengan syarat bawa surat undangan. Ustaz, anak kami pulang Ustaz. Kapan? Tak ada jadwalnya. Kalau anak bapak ibu pulang, nanti ada buku pulang dari pihak sekolah. Kalau anak itu pulang tanpa ada buku, bapak ibu tanya besok, mana bukunya? Kok kamu pulang? Macam-macam alasannya. Padahal bukunya tidak ada, tapi alasannya macam-macam. Dijualnya ayah, dijualnya mak dengan alasannya itu. Berarti anak itu cabut. Kalau cabut, kami tidak kami kejar. Karena lari anak itu lebih kencang dari kami. Biarlah lari, tak apa-apa dah. Tapi apapun resiko yang terjadi di luar pondok karena ia cabut, maka tidak sekolah bertanggung jawab. Dan besok bila datang anak tu ke sini, kena denda 10 sak semen.
sesuai dengan aturan yang Bapak Ibu baca diberikan oleh panitia. Kami bukan semen denda yang kami cari. Yang kami cari jangan anak sampai cabut. Saya ulang karena ini riskan, Pak. Kemarin ada sekolah lain anak itu cabut. Tinggi pagarnya hampir 3 meter. Lompat iya. 1 kali lolos, 2 kali lolos. Yang ketiga anak itu tiba di bawah, kakinya tidak pas, terkilir, bengkak, nangis-nangis datang ke rumah, macam-macam alasannya. Dibilang sama maknya begini, guru lah yang kurang ajar, guru tidak mengerti, kamilah disiksa, macam-macam. Mak dan ayah emosi, diadukanlah ke pihak sekolah. Anak ini begini-begini, kok tidak ada perhatian. Setelah diproses, Bapak Ibu, bukan sekolah tidak punya perhatian. Pertama lompat dikasih nasihat, kedua lompat dikasih nasihat, lompat yang ketiga tidak dapat yang baik. Karena CCTV ada di sekolah kita ini, semua tempat Pak itu ada CCTV 24 jam. Ditengoklah di sekolah itu CCTV, kiranya anak yang melompat ini Pak, anak perempuan, nyo merokok, jinggo gayanya, akhirnya bagaimana? Ditudinglah pihak sekolah. Padahal anak yang lompat pagar. Makanya kalau di sini, kalau tidak ada anak tu bawa buku besok, berarti anak itu cabut. Yang kedua Bapak Ibu, jangan terlalu percaya aduan anak kepada emak dan bapak. Harus ada tabayyan, ada klarifikasinya dulu. Percaya tu tak tanya ke pihak sekolah, anak kami kena tangan, anak kami kena tendang, padahal tidak ada apa-apa. Supaya Bapak Ibu mau menerima dia, dia perburukkan guru-guru kita. Itu sudah banyak terjadi. Di sini tidak bisa karena ada CCTV. Di sini tidak ada main hukum tangan, semuanya aturannya sudah. Yang merokok ini buatnya, tidak mau belajar ini, tidak ikut sholat jemaah ini, sudah ada sesuai dengan yang diundang-undangkan dari pihak pesantren. Itu masa jenguk. Boleh anak pulang di luar jadual kalau ada kemalangan atau ada tasyakur. Entah mungkin ada atau ayahnya berangkat umrah atau mungkin pulang umrah, ada doa bersama di rumah. Itu diizinkan dengan syarat ada buku atau undangannya. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, itulah sekelumit tentang masalah paham pondok, majelis guru, proses belajar, asrama, masa jenguk, masa pulang. Terakhir, apa yang disampaikan oleh panitia penerimaan murid baru tadi, hari ini anak bapak nanti boleh masukkan ke asrama. Mana asrama anak boleh tengoklah almarinya, tengoklah kasurnya, kamar mandinya. Kalau ada yang tak baik, laporkan sama kami baik-baik supaya kami siapkan untuk anak kita. Kalau belum dapat anak kita, baik tempat tidur atau kasur misalnya, laporkan kepada panitia siapa dan berapa, nanti kami segerakan. Karena tukang sampai hari ini tetap bekerja untuk buat tempat tidur, terutama yang terdadak-dadakan. Dadakan. Kemudian Bapak dan Ibu, solat zuhur bersama anak-anak, makan siang sudah disediakan. Selesai itu Bapak dan Ibu sudah boleh pulang. Kalau ingin pulang sudah boleh pulang ba'da zuhur. Karena anak-anak mengikuti kegiatan, antara lain tes baca Al-Quran. Untuk lulus tak lulus itu Ustaz, tidak, menentukan lokalnya. Supaya ini yang pandai ko lokalnya, kau separuh pandai ko lokalnya, ikut nak tentu je nya, ko lokalnya. Tapi ternyata anak bapak dites, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca ta'awuz dan nampak bagusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Kata guru-guru tukang tes, coba baca suara qaror aja dulu. Bagus. Coba suara tinggi. Bagus ya baca. Berarti anak bapak dapat biaya siswa dari sekolah. Uang makannya bulan akan datang sampai tamat tidak bayar lagi. Saya kasih beasiswa. Jadi anak-anak yang hadir ini nanti waktu dites oleh guru, tengokkan kemampuan anak. Tengokkan, jangan gugup. Tenang, aman. Nah, karena anak-anak kita yang bagus baca Al-Quran, kita kasih biaya siswa, uang makan tak bayar lagi. Tinggal uang jajan aja sama Ayu, Mama Ayu lah. Tuh. Ya sama dengan kita di dalam ini semuanya pandai baca Al-Quran, cuma berbeda. Ada yang bagus, ada kurang bagus. Bu, ini jari tangan, tidak sama tingginya. Seperti itulah kita dalam baca Al-Quran, semuanya sama. Bagus, yang tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Ada pula rendah dari itu kata bawah lo kata a'udzubillahi min. Adalah bawah kata adalah agak jauh a'udzubillah. Adalah paling bawah. Jadi anak-anak kita ini kayak begitu juga nanti. Ya lama-lama juga dites. Ternyata di sini sudah 3 tahun belajar tilawahnya di sini tiap hari Minggu, tidak ada pungut biaya. Hebat dia. Ternyata aliyah tahun ini bagus dia, kasih beasiswa. Oh dulu bagus dia di sanawiyah, tilawahnya bagus, dapat beasiswa. Di aliyah karena dia tidak datang, tidak ngaji-ngaji lagi, ternyata tidak bagus, bayar uang makan tahun ini. Tidak bisa dilanjutkan. Oke. Juga anak kami yang hafiz Al-Quran 30 juz kemarin, ada 2 orang juga dibiarkan biaya siswa selama dia sampai tamat. Ada yang hafiz Quran di belakang? Yang hafal Al-Quran 30 juz ada belakang? Oh, mohon maaf ayah bunda, dia jadi panitia di luar. Nah, ini laporan dari ketua panitia. Ada 2 orang yang hafiz Al-Quran. Gurunya kita hadiah cuma-cuma, kita kasih hadiah sedikit. Insya Allah umroh tahun ini. Apalagi nih? Nah, paling lambat emak dan bapak meninggalkan anak dari pondok ini siap zuhur ndak jelo mak do balik lo balik. Lo kalau dari perkarangan lo dari gerbang tu masuk lo balik. Anak aman aja, awak ni ndak aman. Paling lambat emak dan ayah meninggalkan pondok jam 5 sore. Mungkin tak ada yang dicari, tak kaus kakinya, tak embernya, tak gosok giginya, atau mungkin ada juga lagi nyelendek jam 5 paling lambat. Nanti selewat jam 5 bapak ibu disuruh oleh security keluar, dan itu pagar dikunci, tidak boleh masuk lagi karena anak-anak persiapan akan maghrib dan lain-lain. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Cuman kami minta bantu kepada mak ayah kami, bunda ayanda kami, mohon kiranya uang makan anak dibayar sesuai pada waktu yang ditentukan, supaya anak jangan tergadai makannya, atau jangan menjadi jiwa psikologinya terganggu. Kawan sudah bayar, awak ulunjul. Makanya mohon kepada Bapak Ibu, tidak wajib dibayar sekaligus. Minggu ini bayar 200, minggu besok datang ke sini umpamanya mengantar administrasi ada 300, boleh, tidak apa-apa, pokok dalam 1 bulan itu lunas. Itu. Demikian saja Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup ini, saya kepada kita semua, rekan-rekan majelis guru, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu orang tua kami, kemarin kita dapat wakaf Al-Quran dari hamba Allah, yaitu Pak Yusri, Datuk Bandaro Mudo, atau disebut dengan Pak Sek Dawak Lamo. Kini yang bodonga-donga itu akan mencalonkan
jadi Bupati Kampar, tapi beliau tidak ada sangkut paut dengan itu. Kemarin hadir di sekolah kita, berwakaf untuk anak-anak kita Al-Quran sebanyak 305 buah Al-Quran. Tentu harapan kita, Al-Quran ini kitab Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang dibaca anak siang dan malam. Jadi mak dan bapak, mari kita hadiahkan Fatihah terkhusus untuk Bapak Yusri, semoga badannya sehat, rezekinya murah, cita-cita tercapai. Dan ada juga kemarin saya wirid salah satu instansi pemerintah, ada juga hamba Allah yang bayar uang kontan melalui rekening untuk bayar Al-Quran. Semoga semua yang membantu pondok kita, baik Al-Quran, baik pembangunan atau bantu dengan doa, semoga mereka itu dimudahkan segala urusan Allah Ta'ala. Lil hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya minta, ini saya minta mak dan ayah. Pertama, mari kita hadiah Fatihah untuk mak dan ayah awak yang telah melahirkan dan membesarkan dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kubur mereka. Bila mak ayah masih hidup, semoga sehat selalu. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengarkan baik-baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan anak-anak kita semua yang diwakili oleh salah seorang orang tua kita tadi, tepat pada jam 9:45 jam kami. Sekarang tepat pada jam 10:43 jam saya, bahwa anak-anak kami terima menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Quran. Kita bacakan Fatihah, kita bacakan seluruh untuk anak kita ini Ummul Al-Quran. Semoga anak kita istiqomah, semoga orang tuanya dibukakan kesabaran dan orang tua dimurahkan rezeki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pesan saya, ini pesan untuk orang tua. Doakanlah majelis guru dan anak-anak kita supaya sehat dan istiqomah menuntut ilmu. Dan kemudian untuk anak-anak kami semuanya, baik yang baru ataupun yang lama, raihlah cita-cita dengan kesungguhan belajar seperti abang dan kawan-kawan kalian yang telah sekolah sekarang di Mesir, di Sudan, di Malaysia dan Indonesia sekitarnya, supaya bisa mengikuti jejak-jejak kepatuhan mereka dan jejak-jejak kealiman mereka, serta apa yang diinginkan orang tua, menjadi anak baik, anak jadi penyejuk, anak kebanggaan dan anak kemuliaan, sejuk dalam rumah tangga, menyejukkan masyarakat, negara dan bangsa kita ini. Demikian dan terima kasih. Setelah acara ini, orang tua mohon kepada kawan-kawan majelis guru diarahkan ke asrama masing-masing. Laki-laki, laki-laki, perempuan, asrama perempuan. Bila nanti bapak ibu ternyata agak-agak bingung, tanggung-tanggung, yang baju seragam seperti ini, itu adalah majelis guru kita, tanya sama mereka, akan
kebutuhan Bapak Ibu yang belum ada. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah. Doa kami menyertai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, sabar selalu, dapat mendoakan kami. Bapak Ibu sehat juga selalu. Semoga silaturahim kita bukan tersambung hanya di pondok ini, tapi tersambung dunia menuju akhirat yang abadi. Demikian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.